Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar kawan-kawan? Semoga kita selalu dalam lindungannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya berada di kebun cabai rawit Ori 212 milik saya yang tepat berusia 51 hari setelah tanam dan kondisinya seperti ini. Ini untuk bunga-bunganya sudah ramai ya. Ya seperti biasa perkembangannya seperti ini. Ini di sebelah utara ya yang halus-halus. Jadi di sebelah utara ini memang yang terkena keriting itu nggak banyak, namun ada juga yang terserang keriting seperti ini. Ini terserang keriting, ini yang agak parah. Nah itu juga ya. Tapi nggak sebanyak yang di sebelah selatan. Kalau yang di sebelah selatan itu setengah ke selatan itu hampir semuanya terserang keriting. Saya nggak menutupi ya. Memang kendala bertani cabai ya seperti ini. Oke, dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyemprotan untuk mengatasi keriting lagi ya, karena fokus saya sekarang adalah untuk mengatasi keriting. Ini kondisi tanaman saya untuk buahnya sudah mulai kelihatan yang besar-besar itu. Ini yang selamat dari kerontokan. Ya sebagian besar selamat sih. Nah, ini yang rontok itu ya. Saya tekankan sekali lagi, untuk usia cabai segini kita berikan unsur kalium yang tinggi dan fosfat yang tinggi ya. Itu untuk memacu pembungaan dan pembuahan seperti itu ya. Soalnya kalau cabai kan yang atas bunga, yang bawah itu fokus pembesaran buah ya. Ini yang terserang bercak daun ini banyak banget parah ini. Harusnya saya melakukan perempelan ya, tapi waktunya itu nggak bisa ya dengan kesibukan saya. Jadi ya sebelah sini masih banyak banget yang belum dirempel, sebagian besar sebelah utara belum dirempel, namun kalau sebagian selatan sana sudah saya rempel. Nah, untuk pengendalian keriting ya sebenarnya itu bisa juga menggunakan abamectin di rolling dengan diaventuron atau dia rolling dengan piridabon bisa. Namun saya sendiri sekarang tidak punya amunisi atau insektisida yang berbahan aktif diaventuron. Biasanya sih merek Pegasus ataupun Agus, saya nggak punya ya. Jadi untuk saya pengendalian keriting sekarang saya hanya menggunakan abamectin ya, di abamectin berturut-turut mungkin selama 3 sampai 5 kali ya, dilihat dari perkembangan tanamannya ya. Kalau semisal pucuk tanamannya itu sudah membaik ya, kita melakukan perollingan insektisida seperti biasanya ya. Nah itu tanaman saya yang terserang layu. Alhamdulillah untuk sampai saat ini di samping-sampingnya itu enggak ada yang terserang layu. Itu terserang keriting namun sudah pulih itu ya, pucuknya sudah baik itu. Ya intinya kalau semisal dalam bercocok tanam khususnya budidaya cabai, ketika tanaman kita terserang hama ataupun penyakit, kita nggak usah panik, nggak usah khawatir besok bakal gagal panen atau gimana. Selama kita melakukan perawatan rutin, insya Allah bisa pulih ya, walaupun pulihnya itu mungkin nggak sesehat tanaman yang dari awal sampai akhir itu sehat. Oke, amunisi apa yang saya gunakan pada penyemprotan kali ini? Oh iya, saya akan menunjukkan tanaman saya yang terserang keriting di sebelah sana ya. Video saya skip dulu. Ini kondisi tanaman saya yang di sebelah selatan ya, dimana kondisinya itu sebagian besar terserang keriting seperti ini. Itu ya sebagian besar terserang keriting. Nah, dimana kondisi yang bersebelahan dengan cabai tua kemarin itu, yang sekarang sudah dirombak. Kalau yang sebelah itu utara kan bersebelahan dengan timun ya. Jadi yang di sebelah timun itu halus-halus, di sebelah cabai itu keriting, hampir keriting semua. Tapi kalau dilihat dari pucuk-pucuknya sekarang itu kelihatannya sudah bagus ya, nggak kecoklatan. Kemungkinan ini bakal sembuh, besok bakal mekar lagi, nggak keriting selama cuacanya mendukung ya. Kalau nah ini sudah mulai bagus-bagus lagi itu. Nih,
Ini walaupun ini masih coklat, tapi yang ini sudah bagus itu ya. Nah, insya Allah kalau semisal kondisi cuacanya sesuai yang diharapkan, kemungkinan bakal cepat pulih ini, insya Allah ya. Tapi ya saya nggak berani mengklaim karena saya juga nggak tahu besok cuacanya bakal gimana ya. Oke. Nah, ini yang dulu sempat parah banget. Memang sengaja daun-daunnya saya rempel nih, bekas-bekas daun yang saya rempel itu bertujuan supaya lebih daun tua itu nggak menutupi tunas-tunas yang baru keluar ini ya. Soalnya kalau keriting tapi pucuknya sampai gosong itu sudah nggak bisa meneruskan daun lagi ya, tapi menggantikan dengan tunas-tunas baru seperti ini. Nah, tunas-tunas baru ini biasanya kan istilahnya nyelesep di antara daun-daun tua, makanya daun-daun tua saya rempel supaya bertujuan untuk ketika penyemprotan itu pupus-pupus daunnya ini terkena obat ya, nggak tertutup sama daun tua. Dan ini sudah halus ini, tinggal ditunggu perkembangannya ini. Nah, ini kan kalau keriting seperti ini, tapi pupus barunya, tunas barunya ini kemungkinan halus. Oke, mari kita simak obat yang saya gunakan untuk mengatasi keriting ya. Merek dagang apa yang saya gunakan dan apa saja amunisi untuk penyemprotan yang ke-14 kali ini. Kita simak bareng-bareng. Untuk penyemprotan yang ke-14 kali ini saya akan masih mengendalikan keriting daun ya, karena kondisi tanaman saya memang keritingnya sempat parah banget ya, sampai hari ini pun masih agak parah ya, walaupun beberapa tanaman udah ada yang mulai kelihatan membaik. Namun ya cuacanya juga di sini ekstrim. Jadi untuk insektisida yang saya gunakan untuk kali ini saya masih sama dengan yang kemarin, yaitu insektisida stadium ya, dengan bahan aktif abamectin 18 gram per liter ya. Seperti biasa saya menekankan di pasaran-pasaran banyak insektisida yang berbahan aktif abamectin, gak harus stadium, banyak juga, atau ada juga yang bagus itu Agrimek atau Demolis ya, itu yang menurut saya kualitasnya sudah pasti bagus. Dan masih banyak yang lain, ada Double-Mectin dan yang lain-lain ya. Dan abamectin ini adalah insektisida yang sasarannya luas, namun paling kuat itu untuk hama trip. Jadi untuk tanaman cabai saya memang serangan keritingnya itu kebanyakan, sebagian besar itu diserang karena hama trip. Jadi saya akan menggunakannya stadium ya, dengan bahan aktif abamectin. Untuk bahan aktif abamectin itu sendiri sebenarnya itu juga insektisida yang bersifat akarisida ya. Jadi untuk insektisida ini mampu untuk mengatasi atau memberantas hama tungau. Hama tungau itu juga yang menyebabkan keriting, yang biasanya daunnya menggulung ke bawah seperti itu ya. Dan untuk takarannya saya sama dengan yang kemarin, yaitu 15 mili ya. Ini harusnya itu disemprot 2 hari sekali ya kalau untuk pengobatan. Namun karena cuaca di sini 2 hari ini hujan terus, jadi ya nggak bisa melakukan penyemprotan ya. Kayak segini, ini kurang lebih, nah ini kurang lebih, itu kan nggak ada 20 tapi 10 lebih ya, jadi ya kurang lebih 15 mili. Semisal kalian ada bahan aktif diaventiuron dengan merek dagang Pegasus ataupun Agus, itu juga bisa digunakan untuk mengatasi keriting daun. Itu bisa dilakukan perolingan dengan abamectin. Namun kebetulan untuk sekarang ini saya nggak punya itu ya bahan aktif diaventiuron. Jadi ya sementara saya menggunakan abamectin mungkin 3 atau 4 kali berturut-turut. Siapa tahu biasanya sih bisa sembuh, cuman ya nggak tahu ya, karena di sini juga
cuacanya ekstrim ya. Nah, untuk yang kedua saya akan menggunakan fungisida karena di sini juga hujan mulu, jadi saya akan menggunakan fungisida Onsep ya dengan bahan aktif Mancozeb. Fungisida ini bersifat kontak, takarannya 1 sendok ya. Ini fungisida ini bersifat kontak yang untuk pencegahan ya. Jadi untuk Mancozeb ini fungisida yang menurut saya recommended untuk musim hujan. Mancozeb itu sebenarnya ada dua, ada yang berwarna biru seperti merek dagang Onsep ini, ada juga yang berwarna kuning seperti merek Titan, Kozen, Antila, itu juga berwarna kuning ya. Oke, untuk pupuk daun belum saya gunakan ya. Jadi untuk penyemprotan kali ini saya hanya menggunakan insektisida dan fungisida. Oh iya, jangan lupakan perekat ya seperti biasa. Perekat 20 mili. Aduk-aduk kembali, pastikan larut sempurna dan bisa langsung lakukan penyemprotan.